Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya teman-teman. Jadi kita lanjut lagi di pertemuan 5 ya. Kita berbicara mengenai etika profesi data science. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya mungkin teman-teman review lagi bahwa kita berbicara mengenai automation. Yang mana automation itu merupakan manfaat suatu proses ya, yang dalam bahasa Yunani biasanya automates ya. Jadi penggantian dari suatu proses tenaga manusia ya dengan tenaga mesin yang melakukan otomatisasi ya, mengatur kerja sehingga tidak memerlukan lagi biasanya pengawasan manusia atau terlibat manusia di dalam proses itu. Nah, jadi di pertemuan ini kita akan coba membahas mengenai etika profesi sebagai data science. Nah, kalau kita bekerja ya dalam analitik data juga melibatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan ya. Teman-teman pastinya sebagian besar pekerjaan ya akan mengandalkan kepercayaan dan keyakinan yang diberikan kepada klien ya. Jadi kalau kita sebagai data science, jadi terus kita juga pasti berhubungan dengan klien. Istilah etika profesi menggambarkan tanggung jawab ya, bahwasanya kemudian khusus untuk tidak mengambil keuntungan yang tidak adil ya. Contohnya ya, intinya hanya mementingkan kepentingan sendiri ya dari kepercayaan yang telah diberikan. Nah, jadi melibatkan lebih dari sekedar berpikir dan menggunakan akal sehat ya teman-teman. Ada standar profesi yang khusus untuk memandu tindakan kita sebagai data science. Jadi selain itu ya, bahwasanya ke potensi pengerjaan yang dapat digunakan dalam skala besar ya, bahwasanya data science harus mengantisipasi bagaimana pekerjaan mereka atau pekerjaan seorang data science itu digunakan atau digunakan oleh orang lain ya, bergelut jadi dengan implikasi etis apapun ya. Jadi intinya kita harus punya standar profesi ini profesional ya, yang intinya teman-teman punya attitude seperti itu. Nah, ketika berbicara mengenai etika profesional ya teman-teman, bahwa kita pasti perlunya penilaian ya, penilaian terinformasi nih. Jadi sebuah ilustrasi ya, contoh dari etika hukum ya, kita lihat situasi di mana pengacara seseorang tersangka pembunuh ini contohnya ya, menemukan mayat 2 korban yang kematiannya tidak diketahui oleh pihak berwenang dan keluarga korban. Tanggung jawab terhadap kerahasiaan klien, mereka menghalangi para pengacara untuk mengikuti kata hati mereka dan menemukan laporan penemuan. Ya, karir pengacara dihancurkan oleh publik dan tuduhan politik yang mengikutinya. Namun, pengadilan telah mengkonfirmasi bahwa pengacara benar untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Dan bahkan mengangkat mereka sebagai pahlawan karena perilaku itu. Jadi intinya ya, kita ada profesi profesional etika ya di dalam sebuah bidang gitu ya, setiap bidang seperti itu. Ini contohnya secara di hukum ya. Nah, prinsipnya bahwasanya ya etika itu pada tindakannya dalam Hipokratik ya, out for fisikian terhadap 3 prinsip, kemudian National Academy Science ya, engineer ya, dan medicine yang menguraikan bahwa dalam data science yaitu ada yang harus perlu kita perhatikan ya. Pertama, saya tidak akan malu untuk mengatakan saya tidak tahu, bahwasanya ya kita tidak tahu tapi teman-teman tetap terus belajar. Dan saya juga tidak akan lalai memanggil rekan kerja saya ya ketika keterampilan orang lain dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, itu intinya teman-teman, kolaborasi dan juga sesuai spesifik keahlian teman-teman yang ada sekarang, tapi tetap juga terus ingin berkembang dan belajar. Kedua, yaitu saya intinya menghormati privasi subjek data saya. Jadi karena mereka tidak diungkapkan kepada saya agar dunia tahu.
Jadi saya akan melangkah dengan hati-hati dalam masalah privasi dan keamanan. Nah, saya ingatkan bahwa data saya bukan hanya angka tanpa makna atau konteks, tapi mewakili orang yang situasi nyata, dan bahwa pekerjaan saya dapat menyebabkan konsekuensi sosial yang tidak diinginkan, seperti kesetaraan, kemiskinan, dan perbedaan karena bias algoritma. Jadi intinya teman-teman harus tahu nih bahwasanya kalau kita sebagai profesi data science ya, beberapa poin yang perlu kita ketahui. Prinsip etika sebuah tindakan. Nah, kumpulan pedoman etika lain ya dalam data science ya adalah nilai dan prinsip ya data ya diterbitkan oleh Data Practice ya .org. Dokumen ini 4 nilai ya: penyertaan, eksperimen, akuntabilitas, dan dampak. Dan 12 prinsip yang memberikan panduan untuk praktik etik data science. Pertama, gunakan data untuk meningkatkan kehidupan pengguna, pelanggan, organisasi, dan komunitas. Nah, jadi intinya teman-teman, data itu sangat impactful ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa meningkatkan kehidupan ya, melihat potensi beberapa pelanggan, organisasi atau perusahaan, komunitas ya. Ciptakan pekerjaan yang dapat direproduksi dan diperluas. Bangun tim dengan beragam ide dan latar belakang, kekuatan. Intinya teman-teman kolaborasi ya dengan sebuah tim ya, baik itu nanti di pekerjaan ataupun teman-teman punya proyek gitu ya. Nah, prioritaskan pengumpulan berkelanjutan dan ketersediaan diskusi dan metadata. Identifikasi dengan jelas ya pertanyaan dan tujuan yang mendorong setiap proyek yang digunakan untuk memandu perencanaan penyempurnaan. Bersikaplah terbuka untuk mengubah metode dan kesimpulan kami dalam menanggapi pengetahuan. Selanjutnya, kenali dan kurangi bias dalam diri ya, dalam data yang kita gunakan. Presentasikan pekerjaan kita dengan cara memberdayakan orang lain untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi juga tetap kolaborasi, kita juga jangan sok tahu gitu ya. Intinya juga teman-teman dalam suatu pekerjaan itu ya harus tetap melibatkan semua stakeholder yang emang bisa kontribusi seperti itu. Pertimbangkan dengan cermat implikasi etis dari pilihan yang kita buat ya saat menggunakan data. Jadi pertimbangkan juga lihat implikasi pada saat data itu emang nanti kita olah, kita buat analisa ya bagaimana dampak dari sebuah menggunakan data itu untuk kerugian terhadap individu dan masyarakat. Hormati dan hormati undang kritik yang adil ya sambil mempromosikan identifikasi dan diskusi terbuka tentang kesalahan, risiko, dan konsekuensi tidak diinginkan dari pekerjaan kita. Lindungi privasi dan keamanan individu yang terwakili ya dalam data kami. Membantu orang lain untuk memahami implikasi data yang berguna dan tepat untuk memecahkan masalah di dunia. Poin ada dalam sebuah pedoman etika untuk dia penerapan data praktis ya, penyetaraan, eksperimen, akuntabilitas, dan yang memberikan panduan nih buat kita sebagai etis sebagai data science. Seperti itu. Jadi ada lagi bagaimana contoh penerapan dalam prinsip tindakan etis. Anda contoh yang diminta oleh CEO perusahaan untuk memodifikasi koefisien model dari nilai yang benar, yaitu dari nilai yang ditemukan dengan metode yang diterima secara umum. Stakeholder dalam pengaturan ini adalah perusahaan. Jika pekerjaan Anda dan melibatkan metode yang tidak diterima secara umum oleh komunitas profesional, Anda wajib menunjukkan hal ini kepada perusahaan. Ya, prinsip 8 dan 12 erat, sudahkah Anda memproses pekerjaan dengan cara yang memberdayakan orang lain untuk membuat ya keputusan yang lebih tepat ya.
Prinsip yang nomor 8 nih. Jadi presentasikan pekerjaan dengan cara memberdayakan orang lain bahwasanya untuk membuat pekerjaan. Nah, tentu saja klien Anda memiliki pengetahuan substansial ya tentang cara kerja bisnis mereka. Penting untuk disadari bahwa kebutuhan klien Anda mungkin tidak dipetakan dengan baik. Itu metodologi statistik tertentu. Konsultan harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memahami rangkaian kepentingan klien. Prinsip yang nomor 12, membantu orang lain untuk memahami aplikasi data yang berguna dan tepat untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Jadi ini juga ya poin yang 12 perhatikan teman-teman. Jadi biar ya, datanya yang berguna ya, tidak hanya untuk buat buat asal-asalan, nggak kepake jadi. Terus kedua, employment ya, discrimination, prosedur yang diadopsi oleh OFCCP ya dinyatakan dengan menggunakan istilah statistik. Nah, seperti standar deviasi. Ya. Bagaimana teman-teman lihat standar deviasi menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari metode statistik yang sah, namun metode tersebut menimbulkan pertanyaan yang signifikan karena dengan konstruksi mereka kadang-kadang akan melabeli perusahaan yang tidak deskriptif sebagai diskriminator. Prinsip 10 ya, jadi kita lihat bahwa hormati undang kritik yang adil ya, mempromosikan indikasi diskusi terbuka tentang kesalahan, risiko dan konsekuensi yang diinginkan dari pekerjaan kita. Nah, prinsip tadi yang 10 ya, sebelum menyarankan FCC ya yang harus menggunakan kritik yang adil nih dari metodologi yang mereka OFC dan lainnya memungkinkan yang mungkin berpendapat bahwa mereka bukan organisasi statistik. Menerapkan hukum tidak berpartisipasi dalam penelitian, OFCC memiliki tanggung jawab pada pengadilan. Pengadilan itu sendiri termasuk Mahkamah Agung Amerika Serikat belum mengembangkan bahwa menyuruhkan pendekatan yang koheren. Nah, untuk penggunaan statistik, walaupun pada tahun 1977 Mahkamah Agung menyebutkan perbedaan yang lebih besar dari 2 atau 3 standar deviasi sebagai terlalu besar untuk dikaitkan dengan hanya kebutuhan. Nah, ini ada lagi Gadiar prinsip 1379 ya pada poin di atas. Definisinya, apakah prediksi orientasi seksual berdasarkan pengenalan wajah meningkatkan kehidupan masyarakat? Prinsip 1, seperti disebutkan dalam abstrak, para peneliti mempertimbangkan implikasi etis dari pekerjaan mereka. Prinsip 9, tetapi apakah mereka melindungi privasi dan keamanan individu yang disajikan dalam data mereka, yang pengecualian wajah non kulit putih dari penelitian menimbulkan keraguan apakah digariskan dalam prinsip terpenuhi seperti itu. Race prediction ya, menggunakan perangkat undang untuk mendiskriminasi orang-orang yang terpikirkan secara historis akan melanggar beberapa kombinasi prinsip 3, 7 dan 9. Di sisi lain, apakah etis menggunakan perangkat undang ini untuk mencoba dan membantu kelompok yang kurang terwakili jika prinsip yang sama tidak dilanggar. Penulis paket PRU secara mengagumkan memenuhi prinsip 2, tetapi mereka mungkin tidak sepenuhnya mematuhi prinsip 9. Status cracking ini ya, bagaimana contoh dari aplikasi ya. Ini tinggal dikaitkan ya poin-poin ini, bahwa intinya teman-teman dari salah satu dari penerapan prinsip etik ini teman-teman coba nanti pada saat di dunia industri. Sebenarnya secara undang-undang data ya belum terlalu di Indonesia belum terlalu di ada penerapan yang real ya, masih mengkaitkan mungkin dengan lebih ke undang-undang UU ITE seperti ini. Beberapa ada 6 contoh dari pengaplikasian dengan relasi dari poin-poin tadi ya seperti itu. Jadi salah satu strategi utama untuk bagi Anda bekerja dengan yang ini ya,
Dibagi pengumpulan di mana jawabannya kita apa di kumpulan ada di praktik Excel pemrograman dan revisi umum dilibatkan banyak penyalinan klik, subscribe, klik dan seret untuk merupakan profesi data science tentunya ya. Kewajiban memiliki wajib etis menggunakan alat yang andal dapat diverifikasi dan kondusif untuk analisis dan dapat direproduksi. Seperti itu. Jadi itu poin-poin yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi ini buat teman-teman nanti terjun di dunia industri ya. Walaupun nanti undang-undang sebenarnya masih belum lalu ada ya, harusnya enggak di belum penerapannya karena belum ini ya, profesinya juga masih banyak dibutuhkan. Dari situ nanti kalau udah benar-benar bagus ke depannya secara ini kebutuhan atau secara dampak pasti dibuat sebuah ini profesi data science seperti itu, sebuah apa namanya undang-undang yang lebih spesifik untuk data science. Terus ada lagi tadi kita berbicara mengenai algoritmik ya, bias. Apa itu algoritma? Adalah inti dari model data science ya. Model ini digunakan untuk mengotomatisasi ya pengambilan keputusan dan pengaturan yang beragam. Seperti navigasi untuk mobil self driving dan penentuan risiko residivis ya. Dalam sistem pengadilan pidana, potensi bias untuk memperkuat ketika model itu diterapkan sangat dramatis. Data bias dapat menyebabkan bias algoritmik. Bagi contoh, beberapa kelompok mungkin kurang terwakili atau secara sistematis dan keluar dari upaya pengumpulan data. Deignation dan klien yaitu bahwa dengan pengumpulan data yang terkait dengan imigrasi tidak berdokumen yang O'Neill 2019 merincikan beberapa pengaturan di mana bias algoritmik memiliki konsekuensi berbahaya ya, jadi jangan sampai data itu salah atau dimanipulasi bias juga ya, jadi ya apa baik sengaja atau tidak sengaja jadi menimbulkan ini konsekuensi yang berbahaya pasti. Pertimbangan algoritma residivis ya, di residivis ini kriminal yang digunakan beberapa negara dengan rinci dalam cerita ProPublica Documentation Bias ya. Algoritma mengambilkan prediksi tentang berapa besar kemungkinan seorang melakukan kejahatan lain berdasarkan survei 137 pertanyaan. ProPublica mengklaim bahwa algoritma itu bias, terdapat kulit hitam masih 77%. Ya, intinya jangan sampai hanya membandingkan ini juga apa kelompok tertentu ya, lebih mungkin untuk dipatok diprediksi tinggi melakukan kejahatan kekerasan di masa depan. Tapi yang lebih mungkin diprediksi untuk melakukan kejahatan apapun di masa depan. Yang mungkin bias yang memang kadang berbau politik jangan sampai seperti itu. Nah, juga bagaimana prediksi bias ini ya, bisa bias ketika ras para terdakwa tidak termasuk dalam model. Pertimbangan bahwa salah satu pernyataan survei adalah apakah salah satu orang tua Anda pernah dikirim ke penjara atau penjara karena hubungan lama antara ras dan kejahatan yang mendekatkan orang kulit hitam lebih mungkin memiliki orang tua yang dikirim ke penjara. Dengan cara ini pertanyaan tentang orang tua terdakwa bertindak sebagai proksi ras. Jadi meskipun algoritma sini tidak memperhitungkan ras secara langsung, ini belajar tentang ras dari data yang mencerminkan ketidakadilan selama berabad ada dalam sistem peradilan pidana. Jadi data science ini perlu memastikan bahwa teman-teman menilai model, pengujian, akuntabilitas, ya, transparansi, integrasi, dan ke dalam analisis mereka untuk mengidentifikasi dan melawan bias serta memaksimalkan keadilan. Jadi juga teman-teman harus jangan sampai terbawa pandangan politis atau kepentingan pihak-pihak yang lain sebagai data science. Gitu ya. Terus apalagi teman-teman juga ya harus paham juga dari dasarnya, terutama statistiknya nih. Jadi probabilitas mana, terus untuk pengujian hipotesis ya bagaimana, itu yang dasar ya sebagai teman-teman untuk belajar data science ya. Jadi apalagi teman-teman mungkin kedepannya
dibutuhkan ya, seperti itu. Jadi jangan sampai hasilnya yang kurang atau bias nih seperti ini, jadi merugikan. Padahal ininya nanti sebenarnya ketergantungan upacara tadi ya, kata saya yang memang dibutuhkan. Seperti itu ya. Jadi belajar statistik nih. Jadi teman-teman bagaimana belajar statistik, kan belajar varian seperti itu, analisis varian, terus hipotesis, testing, ya. Nah, lanjutnya bahwa ada lagi data ya, data menurut Open Data Institute, data etik merupakan bagian dari etika dan mengaplikasi praktik-praktik pengolahan data yang memiliki potensi dampak buruk bagi orang dan masyarakat dan konteks pengumpulan, pembagian, dan penggunaan data. Nama DMBOK mendefinisikan etika data dan dalam hal ini etik data handling sebagai mekanisme dan mencari, menyimpan, mengolah, menggunakan, dan menghapus data yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Hal yang perlu diperhatikan dalam etika pengolahan data yaitu dampak terhadap orang lain, potensi penyalahgunaan, dan nilai ekonomis. Ada lagi etika pengolahan data, hal yang perlu menjadi perhatian dalam etika pengelompokan data itu dampak terhadap orang lain, nilai ekonomis data ya. Jadi harus diperhatikan nih dampak orang lain itu ya. Jadi biar melihat nih, terus ada lagi penyalahgunaannya nanti potensinya. Nah seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini bahwa dampak orang lain, bagaimana konteks data pribadi, pastinya teman-teman mempresentasikan karakteristik nih data individu dalam dapat digunakan untuk menentukan keputusan yang tepat dan berpengaruh bagi kehidupan individu tersebut. Misalnya data kesehatan, medical record ya, atau rekam medis seperti itu. Apakah dampak jika medical record sampai bocor? Yang bisa jadi orang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan untuk finansial, misalnya dengan menjual medical record ke perusahaan yang membutuhkan data tersebut. Walaupun nanti ke depan juga bisa dari secara data ini ya, data medical record yang bisa lebih mudah nanti dengan di dalam sebuah kesehatan. Nilai ekonomis data, bagaimana teman-teman diolah dengan tepat yang memberikan nilai ekonomis. Etika dari pemilik data dapat menentukan bagaimana nilai ini dapat dan siapa aja yang boleh mengambil nilai ekonomis data tersebut. Penyalahgunaan, bagaimana penyalahgunaan itu dapat dapat memberikan dampak negatif. Sebagai contoh, saat kita daftar kartu kredit umum, tidak lama akan ditawarkan entah dari penyedia kartu kredit lain maupun iklan-iklan lain yang kita sendiri pastinya ini orang sales yang dapat nomor dari kita dari mana. Contoh lain kasus ya, contoh mungkin bocoran data pemilu ya, pemilu tetap ya biasanya diapakan data tersebut selain dijual ke pihak tertentu ya. Makanya ya itulah, makanya data-data itu harus benar-benar mempunyai undang-undang yang benar, yang benar-benar terjaga, seperti yang intinya melindungi ya, seperti itu. Ini perilaku tertentu informasi terhadap penggunaan data yang untuk poin etika keputusan ya, bahwasanya teman-teman dari sini, dari data ini ya, disclose data, person, proses, sistem, create, public, share, manipulate data, yang itu consume data, nah ini beberapa dari proses data ini, manipulasi, dikonsum ini, jadi jangan sampai adanya proses ini ya, penggunaannya yang kita harus ada undang-undang yang jelas seperti itu. Ini beberapa disclose datanya dari sebuah data dari sensor ya, IoT seperti itu, store ataupun data sebuah aplikasi ya, manipulasi, create, analis, use data, share, dispose seperti itu. Mengacu pada diagram atas, maka setidaknya 3 keputusan membutuhkan prinsip etika data
sama diskusi ya tahapan ini ya, pengambilan data ya. Jadi itu baik pembuatan baru maupun pengambilan data dari sumber lain ya, disimpan ya, diambil ya, ketika akan mengungkapkan data disclosure ya, betul perlu pertimbangan baik dari aspek memiliki data pribadi atau individu, aspek pengambilan data maupun justru menginginkan untuk membuat dan memiliki data manipuler ya, data yang sudah dikumpulkan diolah ya untuk diproses kemudian menjadi informasi yang memberikan value. Itu ada proses ETL ya, di sini pastinya teman-teman belajar untuk konsum data ya, dianalisis ya, nanti pasti akan dikonsum baik individu maupun sistem lainnya yang menggunakan misalnya tools BI ya, ini akan sudah menjadi informasi yang dapat memberikan insight yang terbaik seperti itu ya, sehingga menjadi acuan untuk organisasi melakukan decision making yang kompleks data trust. Sangat disarankan untuk tetap melibatkan manusia dalam proses pengambilan. Tidak tergantung 100% pada sistem secanggih-canggihnya sistem AI saat ini, ya, tapi knowledge dan experience dari manusia tetap dibutuhkan untuk itulah data privasi dan proteksi memiliki kontrol etik yang efektif karena keduanya dirancang untuk dijalankan oleh manusia. Dalam data etik bahwasanya teman-teman dari sebuah piramid di sini ya melihat risiko compliance, data etik, prinsip jadi training development, data insight, infrastruktur arsitek, governance, strategi dan visi. Terus gambaran lihat tersebut bahwasanya teman-teman melihat kerangka sederhana menerapkan data ethics ya, ethics yang memang nanti digunakan seperti ini. Pertama visionnya, jadi sangat menentukan arah yang diperlukan organisasi, strategi mencapai perusahaan, infrastruktur ya, lagi sekarang udah cloud ataupun lebih pada yang lebih teknologi yang lebih data canggih ya, aspek enterprise-nya diterapkan ya, seperti itu. Insight ya, untuk menghasil data yang akurat pastinya yang diperlukan tools ya, dashboard ya, training development, visual yang faktor untuk konteks dan etik organisasi melaksanakan pelatihan terkait dalam penggunaan dan penyalahgunaan data ya, pastinya harus ada edukasi ya untuk teman-teman mungkin walaupun di luar profesi data seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan ya oleh praktisi ya, seperti data science atau data engineer, data machine learning seperti artificial intelligence. Dalam RUU perlindungan data pribadi, computer vision diatur dalam beberapa utama, yaitu masalah proses atau pengolahan data visual pada umum atau pada fasilitas umum ya. Pertama, kedua untuk tujuan keamanan, mencegah bencana atau penyalahgunaan lalu lintas, untuk pengumpulan dan analisis penonton informasi lain, harus menampilkan informasi bahwa pada area tersebut telah dipasang dan proses pengambilan data visual, tidak digunakan untuk mengidentifikasi orang. Ini ya beberapa di ini pasal-pasal untuk data pribadi, computer vision diatur dalam pasal ini ya, seperti itu. Oke, itu teman-teman. Jadi pagi ini untuk ini ya data kuliah data soft skill for data professional ya, mengenai etika bagaimana teman-teman menjadi seorang data science ya, seperti itu. Jadi biar teman-teman paham dulu, jadi enggak hanya skill setnya saja yang ditingkatkan, tapi teman-teman pemahaman mengenai ini ya tadi etika profesional ya, yang nanti menjadi perlunya penilaian yang terinformasi untuk teman-teman seperti itu. Baik, itu pertemuan pagi ini ya, mudah-mudahan intinya teman-teman tetap semangat untuk mencari wawasan-wawasan yang lebih dan juga tetap mau ini ya diskusi sharing ataupun teman-teman terus meningkatkan hal-hal yang perlu teman-teman tingkatkan ya buat kehidupan ke depannya teman-teman.
Terima kasih. Nanti ada diskusi, silahkan di ruang diskusi ataupun bisa di via grup WhatsApp ataupun Discord ya. Terima kasih. Saya ucapkan semangat pagi dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.